Kerajaanmu, kebenaranmu, hidup baginya. Yang Tuhan selama hidup, dirimu memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Ya Yesus. Amin. Berikan ya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih sudah hadir. Shalom semuanya. Kita akan bicara tentang kerja Roh Kudus. Jadi pekerjaan Roh Kudus itu adalah meneguhkan, mengurapi, dan memeteraikan. Nanti kita akan bahas sama-sama. Pembacaan kita dalam 2 Korintus 1 ayat 21 sampai 22 kita akan baca sama-sama ya. 2 Korintus 1 ayat 21 sampai 22, 1, 2, 3. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Latar belakangnya setelah perayaan Pentakosta, kita diingatkan bahwa Roh Kudus bukan hanya hadir dalam sebuah peristiwa, momen atau event, tetapi terus bekerja dalam kehidupan setiap orang percaya. Jadi nggak cuma Pentakosta itu habis gitu ya, enggak. Tetapi memang terus berkarya bahkan sampai hari ini. Bahkan sampai kepada akhir zaman. Jadi saya percaya bahwa Roh Kudus itu adalah roh yang ada dalam kehidupan kita yang menghibur, menasihati, menyertai, mengingatkan, memberikan kekuatan di saat kita menghadapi pergumulan. Pergumulan sakit penyakit, pergumulan kalau anak-anak muda tentang masa depan, jodoh, keturunan, kemudian pendidikan, kemudian para orang tua untuk usaha dan juga mengenai aset-aset yang dimiliki. Yang terus-terusan saya doakan itu supaya ya apapun yang mereka miliki tidak mereka dapat habis itu hilang begitu saja. Dan saya percaya kalau itu datangnya dari berkat Tuhan, Tuhan juga ikut menjaganya. Amin. Jadi nggak mudah hilang begitu ya. Bahkan kalau memang kita menuruti kehendak Tuhan, apa yang Dia kasih itu lalu kita tabur kembali dan itu tidak akan habis-habisnya. Makanya yang harus kita lakukan adalah menabur harta di sorga. Amin. Puji Tuhan. Dalam 2 Korintus ayat 21 sampai 22, Rasul Paulus menjelaskan 3 pekerjaan Allah yang sangat penting dalam hidup kita. Yang pertama adalah Allah meneguhkan kita dalam Kristus. Kehidupan orang percaya tidak selalu mudah. Ada tantangan pastinya, ada pergumulan, bahkan masa-masa ketika iman kita diuji. Gak tahu kita apakah kita masih ingat dan kapan itu kita diuji iman kita. Artinya iman itu selalu diuji, selalu dibandingkan dengan logika. Artinya iman itu lebihin logika. Kita harus mematikan logika supaya muncul iman. Itu ya. Jadi kalau masih dalam hitung-hitungan manusia, itu belum tentu iman. Tetapi apa yang tidak pernah kita lihat, tetapi kita percaya kita sudah melihatnya, nah itu baru iman. Nah ini hanya dimiliki adalah orang-orang yang berpandangan luas,
yang memiliki iman yang mantap, bahkan dalam pikiran dan perkataannya itu selalu positif. Dalam artian belum, tetapi sudah mengatakan itu. Nah, buat saya pribadi, buat kita sekalian ya masa bodoh kata orang gitu ya. Di saat kita sakit ya kita bilang, terima kasih Tuhan saya sudah sembuh. Orang lain kan ketawa ya. Tetapi itulah iman saudara sekalian. Dan banyak kali perjalanan iman itu memang hal-hal yang memang ya dalam kategori menyedihkan, kadang-kadang dalam kategori yang begitu menggugah. Pertanyaan-pertanyaan yang berakhirnya itu ajaib gitu. Jadi iman itu harus disandingkan dengan pada akhirnya adalah sesuatu yang mujizat. Sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Sesuatu yang mustahil. Makanya kita bilang Allah kita heran dan besar. Nah, kapan kita bisa berkata Allah kita heran dan besar? Ya waktu yang mustahil itu terjadi atas kita. Ya, jadi itu baru namanya mujizat. Nah, makanya perjalanan hidup kita itu pengen yang mudah, nggak ada mujizat, yang sesuai logika manusia, sesuai hitungan manusia, atau sebuah perjalanan sulit, naik tangga yang susah, tetapi berakhirnya kita dimuliakan di dalam perjalanan itu. Karena Tuhan yang menyertai kita. Jadi nantinya kesuksesan kita itu tidak cuma kita yang diberkati, keluarga besar kita pribadi diberkati, tapi orang lain juga melihatnya, ini orang seharusnya nggak mampu, tapi kok mampu. Orang ini seharusnya tidak sembuh, tetapi kok sembuh. Anak ini seharusnya tidak bisa masuk sekolah ini, nggak masuk perguruan tinggi ini atau apa begitu ya. Tetapi kok bisa. Seharusnya anak tukang beca ini nggak bisa S3 cum laude misalnya gitu ya. Tetapi kok bisa. Nah kalau misalnya dia itu ayah ibunya adalah dokter, satunya profesor, bahkan dosen gitu. Terus kemudian anaknya cum laude gitu, orang nggak berdecak kagum. Ya kagum sih, tetapi tidak sekagum ketika seorang anak itu lahir dari keluarga yang apa adanya dan kemudian berhasil. Ini yang kita ingin kuatkan kepada anak-anak kita. Ya, kita kuatkan anak-anak kita yang mereka berjuang. Jadi menguatkan mereka bahwa kamu kan kayaknya nggak mungkin ya. Tetapi lihat akhirnya, kalau engkau doa, orang tuamu doa, Pak Gembala doa, semuanya, dan engkau berhasil, kau akan melihat keajaiban Tuhan di masa mudamu. Begitu. Dan kemudian harus membangkitkan kekuatan kepada anak-anak kita itu, kamu pasti bisa lah. Kalau orang lain saja bisa, kenapa kita nggak bisa? Begitu ya. Nah, kita menguatkan mereka. Justru dalam keadaan yang tidak mungkin dan akhirnya mungkin itu membuat mereka tidak bisa melupakan kasih Tuhan seumur hidupnya. Ya, karena perjalanan nggak mudah, tetapi sukses karena Tuhan. Nah itu yang kita inginkan. Namun Paulus berkata bahwa Allah sendiri yang meneguhkan kita di dalam Kristus. Artinya kekuatan iman kita tidak bergantung pada kemampuan kita sendiri, tetapi pada kasih karunia Tuhan. Nah kita melihat nanti ketika anak Tuhan itu yang memang otaknya cerdas atau keuangannya baik, kemudian dia adalah status sosial yang begitu tinggi, tetapi suatu saat Tuhan akan izinkan dia mengalami ya gagal untuk masuk, gagal dalam bisnis, gagal dalam menjaga kesehatan gitu ya. Tujuannya baik supaya Tuhan itu mengingatkan kita bahwa kalau engkau bisa sembuh, kalau engkau bisa bisnismu berhasil, kalau engkau bisa sehat walafiat sampai hari ini oleh karena Tuhan saja. Jadi cara Tuhan itu membuat kita terus nempel sama Tuhan dengan cara ya kita harus bergumul. Supaya setiap hari kita berdoa sama Tuhan. Amin. Kita dikasih pergumulan supaya kita doa sama Tuhan. Kita bergantung sama Tuhan. Tidak lagi mengandalkan
kekuatan diri sendiri, tidak mengandalkan kekuatan orang lain. Itu tujuannya. Dan memang kita jujur kalau kita punya saudara atau keluarga besar yang memang mempunyai, pasti kita ada mengandalkannya. Nah itu puji Tuhan kalau kita punya seperti itu. Tetapi kalau Tuhan ajar kita dengan cara ya udah, saudaramu itu sudah tidak bisa melanjutkan kerja, nggak bisa berbisnis lagi oleh karena sakit, stroke dan sebagainya. Akhirnya kita berpikir, oh iya ya, selama ini saya dininabobokan, saya bisa, saya lupa bahwa itu memang jasa daripada orang-orang ini. Nah ketika itu sudah nggak ada, akhirnya kita mulai timbul percaya diri sama Tuhan, bahwa kita harus berjalan sama Tuhan. Apapun kita mesti doa sama Tuhan, kita butuh duit kita doa sama Tuhan, nggak lagi minta ke saudara-saudara. Kalau engkau pengen cari kerja ya doa sama Tuhan, nggak mesti mengandalkan orang dalam begitu ya. Nah akhirnya anak-anak kita juga dalam tanda kutip pertama terpaksa berdoa sama Tuhan. Lama-lama jadi kebiasaan. Itu yang Tuhan inginkan. Jadi Tuhan itu sebagai Bapa sebenarnya tidak kok tega sama anak-anaknya, enggak. Tetapi teganya Tuhan itu seperti Bapa kepada anak-anaknya gitu. Artinya ya saya pernah ceritakan kalau kita marah sama anak itu memang muka kita memang serem, tetapi hati kita hancur, benar nggak? Makanya sayangnya kita sama anak itu memang ya kalau orang normal ya itu melebihi daripada orang-orang lain gitu. Karena kita sayang sekali sama anak kita. Makanya kemarin saya katakan bahwa saya ingin membantu para orang tua yang terlalu sayang sama anaknya, sehingga tidak tega, tidak kuasa untuk mengganggu gadget anaknya misalnya gitu ya. Karena saya pernah punya Jason kecil juga kan. Tetapi waktu itu enggak masanya gadget waktu itu ya. Mainannya lain. Nah saya membantu. Kami berdua juga kadang keras sama anak-anak. Bukan artinya saya tega, tetapi nolong para orang tua. Karena kadang-kadang anak-anak itu lebih hormat, lebih tunduk kepada orang lain dibanding orang tuanya, dibanding nenek kakeknya, begitulah kira-kira. Jadi berusaha seperti itu, dan saya kasih tahu ini kepada seluruh jemaat supaya tidak salah sangka gitu ya. Jadi tujuannya adalah untuk kebaikan. Dan tadi juga saya ikuti Zoom, Pak Frans Pantan juga meneliti tentang perkembangan AI juga. Nah itu, ini kan di tingkat mahasiswa itu kan sudah boleh dipakai. Tetapi di STTB itu sudah punya alat ukur itu. Jadi kalau lebih dari 20% mahasiswa-mahasiswi itu menggunakan itu kedetek nantinya. Jadi yang benar itu adalah olahan pikiran kita, dan AI itu cuma membantu. Begitu kira-kira. Jangan semuanya dari AI. Jadi katakan bahwa AI itu tidak punya agama. Ya, tidak punya agama. Jadi seluruh agama masuk ke AI gitu loh, maksudnya begitu. Jadi kalau kita tanya AI, engkau agamamu apa? Dia nggak akan jawab. Dia akan ke sana kemari jawabnya gitu ya. Dan itulah cukup membantu, AI cukup membantu. Dan saya lihat teman-teman saya juga menggunakan itu untuk iklan, untuk poster, posting gitu ya. Termasuk mungkin Bu Herma kalau buat untuk WB itu si Chelsea ya. Ya mungkin menggunakan itu, Bang Oto juga menggunakan, saya juga menggunakan itu. Tetapi memang lebih bagus. Dan kemarin adik saya itu lagi ketemu dengan saudaranya yang saya nggak bisa ketemu sama mereka. Ternyata mereka ketemu. Saya kok tanya, ini di rumah makan mana gitu loh makannya mereka itu. Nah, akhirnya mereka bilang, oh itu editan mas. Oh saya pikir rumahnya kok keren gitu ya, kayak restoran gitu. Itu di rumah ternyata diedit. Nah begitu. Kita bisa menggunakan itu. Dan kalau misalnya ada sesuatu yang memang masih
kurang-kurang kita bisa edit dengan cara itulah. Bahkan yang terakhir itu, yang mutakhir itu juga untuk mendesain rumah juga bisa pakai AI itu. Jadi kasih aja deskripsinya atau promptnya itu seperti apa. Nanti ruangan itu pilihan pertama gini, meja di sini, kemudian lemari di sini, kemudian itu ada gitu. Cari bisa, iya pakai itu. Bahkan kemarin ada tayangan juga, ada seorang konten kreator juga yang membangun rumah yang katanya cuma 20 juta itu. Jadi itu dari AI juga caranya desainnya gitu loh. Tapi dia katakan ya tetaplah kalau kita nggak kuasai tetap itu kadang-kadang diturutin juga gimana gitu loh. Tetapi hasilnya juga cukup membantu. Jadi AI itu hanya alat saja. Kita nggak bisa sepenuhnya bergantung sama itu, beriman sama itu enggak. Tetapi hanya alat untuk mempercepat kerja begitu ya. Dan bahkan di forum tertentu Pak Frans ini juga mengatakan bahwa kesimpulan rapat pun juga menggunakan AI itu jadi lebih rapi untuk kesimpulannya gitu ya. Baik. Artinya bahwa kekuatan iman kita tidak bergantung pada kemampuan kita sendiri tetapi pada kasih karunia Tuhan. Ketika kita merasa lemah, Roh Kudus hadir untuk menguatkan dan menolong kita tetap berdiri teguh. Makanya sekalian lagu tadi mengatakan berkali-kali Tuhan menolong kita, dan berkali-kali kita gagal paham sama Tuhan, kemudian kita membelot sama Tuhan, kemudian Tuhan hajar kita minta ampun, Tuhan ampuni, gitu lagi ya. Jadi semua karena kasih karunia Tuhan saja kita sampai sekarang. Yang kedua adalah Allah yang mengurapi kita. Pengurapan berbicara tentang pemilihan dan perlengkapan dari Tuhan. Setiap orang percaya menerima Roh Kudus untuk menjalani panggilan hidupnya. Jadi pengurapan ini berbicara tentang pemilihan dan perlengkapan dari Tuhan. Makanya para calon pelayan itu khasnya didoakan kemudian diurapi sama minyak gitu ya. Dan waktu saya di GPI Cimanggis juga begitu. Saya diarahkan Pak Sigit nanti tolong doakan anak-anak sekolah minggu. Nanti minggu kita doakan ya Bu ya. Untuk anak-anak kita apalagi lagi musim ujian juga kan, diurapi satu-satu begitu. Jadi itu tanda adalah disahkan supaya mereka dikuasai oleh Roh Tuhan. Itu sangat kita butuhkan. Kalau tidak ada minyak sih para imam keluarga juga bisa mendoakan anak-anaknya, cucu menantunya. Doakan saja mereka dalam nama Yesus. Engkau mau sekolah diberkati belajar ya nak, dan engkau akan diberkati oleh Tuhan. Itu adalah pesan yang baik. Setiap orang percaya menerima Roh Kudus untuk menjalani panggilan hidupnya. Setiap kita punya panggilan hidup, dan yang membuat kita tetap di tracknya itu adalah kekuatan Roh Kudus yang mengingatkan kita. Kita mau melenceng, Roh Kudus ingatkan, kamu mulai melenceng, ayo lurus lagi. Sehingga membuat kita sampai hari ini. Kita mungkin bukan pendeta penginjil atau pemimpin besar, tetapi Tuhan telah mengurapi kita untuk menjadi terang dan garam di tempat kita berada. Jadi teman-teman sekalian, jadi tidak hanya seorang pejabat pendeta atau gereja itu yang bisa menjadi saksi, tetapi setiap kita justru, kalau yang saya sebutkan itu ya tempatnya udah ketahuan, di gereja, di pelayanan, ya kan, kecuali penginjil. Tetapi yang lebih di tempat yang harus menjadi terang dan garam dunia itu adalah jemaat Tuhan yang bekerja profesional, yang bekerja punya warung, yang bekerja punya bengkel, yang bekerja sebagai pemberi jasa gitu. Mereka malah bertemu dengan orang-orang itu yang mengharuskan kita menjadi terang dan garam. Dan kita membutuhkan Roh Tuhan, kita membutuhkan Roh Kudus supaya kita kuat menghadapi apapun. Roh Kudus memberi hikmat. Nah, tentunya hikmat itu adalah pengetahuan yang tidak didapat sekedar ilmu pengetahuan, tetapi memang Roh Kudus yang memimpin kita, dikasih tahu sama kita itu. Dan disebutnya feeling lah, suara hati. Ada sesuatu yang nggak beres atau beres, kita kalau beres ada dalam sejahtera. Kalau nggak beres, ada yang sesuatu yang mengganjal di sini, nggak enak gitu. Itu Roh Kudus. Kemudian keberanian. Ya tentunya apalagi dalam mengabarkan
kabar baik, penginjilan kepada orang lain, kita membutuhkan keberanian. Dan dikatakan bahwa Elia itu manusia biasa. Tetapi ketika Tuhan mengurapi dia melakukan mujizat yang luar biasa. Dan kita juga manusia biasa. Ya, kita manusia biasa, saya juga manusia biasa. Ibu Gembala manusia biasa, tetapi ketika roh Tuhan menguasai, maka bisa menjadi berani untuk kebenaran. Dan kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Kuasa dunamos. Jadi, kau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Sehingga kau akan bisa menginjil, mengajar, dan kemudian membaptis sampai kepada memenangkan jiwa-jiwa. Yang ketiga, Allah memeteraikan kita dan memberi Roh Kudus sebagai jaminan. Pada zaman dahulu, meterai menunjukkan kepemilikan. Ketika Allah memeteraikan kita dengan Roh Kudus, itu berarti kita adalah miliknya. Amin. Jadi yang membuat Sigit, membuat Jason atau Ibu Astrid itu milik Kristus adalah ada Roh Kudusnya atau tidak. Makanya di musim Pentakosta itu kita kembali bahwa kita penting memiliki Roh Kudus. Kepentingan yang pertama, hari-hari kita membutuhkan Roh Kudus. Kepentingan jangka panjangnya, Roh Kudus itu sebagai tanda bahwa kita milik Kristus, gitu loh. Jadi Tuhan nggak bingung, wah ini namanya Yohanes nih, pasti Kristen. Udah gitu lagi. Meskipun orang ini adalah namanya non-Kristen, tapi kalau ada Roh Kudus di situ, nah baru ini milik Kristus, gitu. Jadi pentingnya tuh di situ. Ya puji Tuhan, kita adalah aliran karismatik yang agak fokus kepada Roh Kudus ini. Memang penting sekali kita memiliki Roh Kudus itu. Selain itu, Roh Kudus diberikan sebagai jaminan. Jaminan berarti kepastian bahwa segala janji Allah akan digenapi. Jadi jaminan, ya, jaminan itu kayak asuransi. Keselamatan kita tidak bergantung pada keadaan dunia, tetapi pada kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berubah. Dunia boleh morat-marit, dunia boleh goncang, tetapi kasih setia Tuhan justru lebih kelihatan. Amin. Makanya saya pernah katakan bahwa setiap musim, setiap abad apapun terjadi kesusahan yang besar, itu Roh Kudus memberikan pernyataan di situ. Ketika genting, ketika tidak ada harapan, Roh Kudus yang memimpin kita sehingga anak-anak Tuhan itu tidak dibiarkan. Ya, di dalam sebuah perjanjian lama itu mengatakan bahwa pohon ara tidak berbuah, tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, terus kambing domba terhalau dari kulungan dan sebagainya. Sesuatu yang tidak baik lah. Tetapi anak-anak Tuhan itu bisa beria-ria di dalam Tuhan, artinya ya musim kering tetapi masih bisa hidup. Musim kering tetapi masih bisa ada sesuatu yang basah yang masih bisa dinikmati. Itulah anak-anak Tuhan. Karena itu kita tidak perlu hidup dalam ketakutan. Kita memiliki kepastian bahwa Tuhan menyertai kita hari ini dan mempersiapkan kemuliaan kekal bagi kita. Jadi Tuhan pelihara kita semasih hidup. Setelah kita meninggal, Tuhan kasih kemuliaan. Amin. Saya pengen mati masuk surga. So, sekalian juga pengen kan? Mati masuk surga. Amin ya. Nah, penutup melalui ayat ini kita belajar bahwa Allah yang pertama meneguhkan kita ketika kita lemah. Nah, tentunya makanya terasanya adalah waktu saya lemah, oh kok saya kuat? Oh, berarti ada kekuatan yang luar biasa, di luar kemampuan saya. Itulah Roh Kudus. Yang kedua, mengurapi kita untuk melayani. Jadi pelayanan itu tidak cuma melayani secara talent, secara bakat, tetapi harus ada urapannya di situ. Kok cuma tidak ada urapan, ya yang khotbah bisa lucu ya banyak. Kita undang Sri Mulat juga bisa lucu, stand up comedy juga bisa lucu kan. Dan kemudian kok WL bisa mengebu baik gitu, ya kita undang aja para entertainer itu kan. Nah, zaman dulu puluhan tahun yang lalu kan ada di Bandung ya. Itu ada seorang WL yang luar biasa. Jadi jemaat ketawur tuh. Pokoknya kalau WL ini sedang melayani itu luar biasa.
Ya, jadi urapan Tuhan luar biasa. Nah, ternyata itu memang bakat dia. Nah, ternyata suatu saat dia ketahuan, akhirnya terjadi kasus pembunuhan terhadap seorang WL ini, atau dia membunuh begitu, terjadi seperti itu. Ya, jemaat kaget semuanya. Jadi makanya sekarang kita jangan silau dengan pelayan-pelayan orang yang luar biasa, bahwa sebenarnya melayani luar biasa itu kalau orang terus-terusan melakukan juga lama-lama luar biasa kok. Tetapi adakah impartasi, efek rohani gitu yang kita terima gitu. Nah, saya pikir jemaat yang rajin doa sama Tuhan punya feeling di situ. Ah, ini mah cuma bakat doang, nggak ada urapannya. Tetapi kita ada seorang yang sederhana, mungkin cuma berdoa dengan tulus hati, tapi kita krenyes-krenyes gitu ya, kok rasa ada sesuatu. Nah, ini tulus dia, diurapi oleh Tuhan. Amin. Kemudian memeteraikan kita sebagai miliknya. Tadi sudah dibahas, memberikan Roh Kudus sebagai jaminan atas semua janjinya. Marilah kita terus hidup dipimpin oleh Roh Kudus, berjalan dalam ketaatan, dan percaya bahwa Tuhan akan menyelesaikan setiap rencananya dalam hidup kita. Saya percaya setiap kita ada rencana Tuhan yang luar biasa. Ada rencana Tuhan atas anakku Jason, atas diriku sendiri, atas Ibu Astrid, atas Bu Cindy, Bu Marta, Bu Herma, Kakak Anggi. Tuhan punya rencana. Untuk Pak Sab juga punya rencana. Ya, jadi marilah kita bergantung sama Tuhan aja lah. Jadi kata orang Jawa, monggo kersolah silahkan Tuhan atur saya, karena saya sudah memberikan hidupku kepada Tuhan. Amin. Itu saja saya sampaikan malam hari ini. Saya akan berdoa untuk menutup firman Tuhan. Selanjutnya nanti kita akan bagi-bagi untuk doa syafaat kita ya. Terima kasih ya Roh Kudus, pimpin kami supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Ampuni kami atas pikiran dan perkataan perbuatan kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang mungkin bisa berakhir dengan mendukakan Roh Kudus. Tetapi Tuhan, di balik kelemahan kami inilah Tuhan, kami merasakan bahwa kasih setia Tuhan luar biasa, sungguh besar atas kami. Pengorbanan Tuhan, pengampunan Tuhan, dan juga pemulihan atas seluruh hidup kami, tubuh, jiwa, roh kami, itu adalah wujud daripada kasih setia Tuhan. Ampuni kami, pulihkan kami Tuhan, supaya kami tetap setia menjalani kehidupan kami dalam rangka menjaga anak-anak, dalam rangka menjaga masa depan kami, pendidikan kami, dan juga usaha kami Tuhan, pelayanan kami sangat membutuhkan Roh Tuhan. Karena Roh Kudus menjadikan kami ingat terus di jalan yang benar, dan kemudian dengan Roh Kudus maka ada jaminan, ada tanda bahwa kami adalah milik Kristus. Dan kalau kami adalah milik Kristus, maka ketika kami tinggalkan dunia ini, Kau akan terima kami sebagai milik-Mu, sebagai anak-anak-Mu Tuhan, secara kekal di surga yang mulia. Terima kasih ya Tuhan, malam hari ini kami sangat bersyukur, dan kami terima firman Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.